Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 5 cara melakukan studi pendahuluan. Teman-teman sekalian, pada waktu yang lalu saya sudah pernah mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang bagaimana cara melakukan studi pendahuluan dalam rangka supaya judulmu cepat di ACC. Nah, pada hari ini saya akan sampaikan 5 cara untuk melakukan studi pendahuluan. Ada pertanyaan, misalnya ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman itu, bagaimana kalau kita tidak melakukan studi pendahuluan? Nah, kalau tidak melakukan studi pendahuluan, kita tidak dapat membuat proposal dengan baik dan tidak dapat mempertahankan alasan yang kuat mengapa kita mengambil dan memilih masalah penelitian tersebut. Jadi mutlak ya kita melakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu gunanya untuk apa? Yang pertama adalah mencari informasi awal ya. Jadi informasi awal apakah penelitian yang kita rencanakan itu sudah ada yang meneliti atau belum ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan itu adalah untuk menjajaki berbagai kemungkinan apakah rencana penelitian kita itu dimungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak itu ya. Jadi itu pentingnya studi pendahuluan. Baik teman-teman sekalian, lalu kalau begitu manfaatnya untuk apa studi pendahuluan itu sehingga kita perlu melakukannya? Nah, ingin saya sampaikan kalau kita sudah melakukan studi pendahuluan, itu paling tidak pertama kita bisa menghemat biaya, menghemat tenaga pada saat kita melaksanakan proses penelitian, karena kita sudah paham betul segala sesuatunya yang terkait dengan penelitian kita. Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai peneliti bahwa apa yang akan kita pilih, masalah yang akan kita tentukan dalam proses penelitian, sudah yakin itu ada manfaatnya, ada gunanya, jadi kita pede gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja karena sudah melakukan proses studi pendahuluan, itu akan memperlancar ya proses pelaksanaan penelitian kita, karena sudah bertemu, apalagi kalau kita ke lokasi ya, misal sudah bertemu berbagai pihak yang kemungkinan akan menjadi fasilitator di dalam proses penelitian kita. Nah, baik teman-teman sekalian, tadi judulnya 5 cara ya. Yang pertama kita lihat sekarang bagaimana caranya agar kita melaksanakan studi pendahuluan itu tepat ya. Yang pertama adalah dengan cara mengecek hasil-hasil penelitian terdahulu. Dari mana? Bisa dari skripsi, bisa dari tesis, bisa dari disertasi sesuai dengan kebutuhanmu, atau dari artikel, dari jurnal ya, jurnal internasional, jurnal nasional, atau dari teori, dari berbagai teori, dan tentu saja dari temuan-temuan penelitian yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kalau kamu sudah menempuh cara yang pertama ini, lalu memilih masalah yang akan diangkat dalam proposal penelitianmu, insya Allah sudah pede itu ya. Yang kedua, tentu saja setelah ketemu yang pertama tadi, bisa lakukan yang kedua, yaitu berkonsultasi dengan para ahli, para expert di bidangnya masing-masing ya. Jadi misalnya bagi teman-teman yang di bidang pertanian, misalnya ingin meneliti tentang perikanan, bisa datang ke expertnya. Ingin meneliti tentang petani sayur misalnya, bisa datang ke expertnya gitu ya. Bagaimana ya misalnya jaringan komunikasi, bagaimana pemasarannya dan sebagainya sesuai dengan rencana penelitianmu, ya bisa ditanyakan kepada ahlinya. Kemudian kalau di bidang pendidikan misalnya, kalau akan meneliti pendidikan anak usia dini misalnya, ya lakukanlah proses pendahuluan dengan proses studi pendahuluan dengan bertemu orang-orang yang ahli di bidangnya. Atau misalnya pendidikan inklusi,
atau mungkin misalnya pendidikan non formal ya, kursus dan sebagainya, itu bisa cari. Kalau teman-teman yang belajar di psikologi misalnya ingin meneliti tentang kesehatan mental misalnya ya cari ahlinya di bidangnya. Jadi berbincang, mencari masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental misalnya. Itu contoh ya, contoh yang kedua atau cara yang kedua yang bisa kita tempuh melalui konsultasi dengan para ahli di bidangnya. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman ingin meneliti tentang, tapi jangan salah pilih nih ya, kalau misalnya ingin meneliti tentang ikan misalnya ya, kalau bagian ingin meneliti pemasarannya ya tentu dengan orang-orang yang langsung dengan petani ikan yang langsung dengan pemasaran. Tapi kalau ingin misalnya meneliti tentang hama dan penyakit pada ikan, ya kamu harus mencari orang-orang yang punya pengalaman di bidang itu, misalnya budidaya ikan minimal 5 tahun misalnya ya. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin melihat jaringan komunikasi petani sayur misalnya, ya berarti harus ke kelompok tani ya. Cari yang kelompok tani itu punya pengalaman 1-5 tahun atau 5-10 tahun. Itu jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga melakukan studi pendahuluan adalah datang ke lokasi penelitian ya. Jadi ke lokasi yang direncanakan yang akan kamu teliti. Atau yang keempat, cara yang keempat adalah datang ke lokasi penelitian yang bukan yang direncanakan tetapi mirip, karakteristiknya mirip ya. Kemungkinan persoalan-persoalan yang akan diteliti juga mirip, jadi banyak kemiripannya. Boleh jadi yang ketiga, cara yang ketiga tadi datang ke lokasi penelitian yang akan kita teliti, atau yang keempat datang ke lokasi lain yang bukan yang akan kita teliti tetapi ada kemiripan, karakteristiknya mirip ya, baik itu lokasinya, kemudian perencanaan respondennya, dugaan masalahnya itu ada kemiripan. Itu yang keempat. Nah, yang kelima ini adalah teman-teman berpartisipasi aktif langsung ke lokasi penelitian. Jadi langsung belajar bersama, berdiskusi bersama, menemukan masalah bersama dengan responden yang akan kira-kira ya, misalnya seperti itu. Jadi nanti tentu saja jangan sampai bias ya, kita akan melihat gunanya ini adalah untuk membangun hubungan baik ya. Jadi membangun hubungan baik, pendekatan psikologis ini untuk mencari analisis situasi di dalam lingkungan itu. Ini cocoknya untuk teman-teman yang akan meneliti dengan pendekatan kualitatif ya, nih yang kelima nih. Jadi berpartisipasi aktif. Kemudian gunanya apa? Untuk menggali masalah bersama-sama dengan mereka gitu. Apa masalah yang mereka rasakan, nanti penelitiannya jadi sangat bermanfaat gitu. Nah, pendekatan partisipatif ini keuntungannya adalah yang pertama, nanti target penelitian itu pada saat teman-teman datang ke lokasi penelitian kan sudah saling mengenal ya. Meskipun tidak seluruh target mengenal, tapi paling tidak sebagian lah ya sudah ada yang kenal. Jadi kan udah berani itu. Yang penelitinya juga berani mengemukakan pendapat ya, bertanya, meneliti, melakukan wawancara. Yang akan diwawancara juga sudah punya keberanian untuk mengeluarkan pendapat di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi kan enak ya. Jadi hubungan baik sudah terjalin, itu yang keuntungannya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah bisa menggali ide-ide dari kelompok target. Jadi ide-ide dari kelompok target itu bisa kita gali sebelum waktu pelaksanaan penelitian. Jadi ini akan berguna bagi teman-teman dalam menyusun panduan wawancara gitu ya. Jadi enak kan, udah deket gitu secara psikologis. Nah, di dalam pendekatan partisipatif ini, pendekatannya boleh pendekatan individual, boleh pendekatan kelompok, tapi kelompoknya jangan terlalu besar ya.
ya kelompok kecil aja melakukan FGD ya, focus group discussion, misalnya melakukan simulasi pertemuan kecil ya, itu seperti itu bisa kita lakukan dengan berpartisipasi aktif bersama dalam kegiatan mereka, tergantung apa yang mau diteliti ya. Jadi kalau misalnya tentang pemberdayaan perempuan misalnya, berarti ya di bidang itu kamu bersama-sama dengan mereka misalnya. Atau misalnya tadi contohnya tadi petani, kemudian atau mungkin pendidikan informal, berarti dengan para remaja atau pemuda di desa tertentu, di kampung tertentu, di wilayah tertentu, kamu bergaul dengan mereka, mencari masalah utama yang pantas untuk diangkat menjadi masalah penelitian. Nah itulah teman-teman, jadi lakukan studi pendahuluan supaya kamu merasa percaya diri ketika mengangkat masalah penelitianmu di dalam proposal ya. Jadi begitu seminar proposal sudah yakin banget bahwa itulah masalahnya, jadi tidak ada keraguan. Insya Allah kalau kamu sudah melaksanakan studi pendahuluan dengan lengkap, 5 cara itu tidak harus seluruhnya, tergantung pendekatan yang digunakan ya. Jadi boleh kalau ingin ideal ya seluruhnya 5-5-nya, tapi kalau melakukan 2 atau 3 cara yang tadi saya kemukakan itu juga sudah cukup. Jadi insya Allah kalau kamu sudah merasa percaya diri dan di dalam mempertahankan seminar dalam proposalmu itu, nanti seminar proposal kamu mempertahankan judulmu itu sudah dengan rasa percaya diri yang tinggi, dan insya Allah tidak ada masalah dari para penguji. Insya Allah mereka langsung ACC dan merestui penelitianmu. Ya, jangan lupa lakukan studi pendahuluan. Apapun caranya terserah, yang penting cocoklah dengan kebutuhanmu. Lalu kamu merasa percaya diri untuk mengangkat masalahnya. Bismillah ya, mudah-mudahan cepat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.